Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus melakukan satu karya yang ajaib. Kalau dia ke surga, percayalah, kita yang percaya kepadanya pasti akan bersama-sama dia dalam kekekalan. Kita punya bagian dalam kerajaan surga. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rumah Bapa. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 14 1 sampai 6. Baik, kita baca bergantian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua yang keras. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terus. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Puji Tuhan. Melalui kembalinya Yesus terbang ke surga, saudaraku, ini menunjukkan bahwa karya Yesus di atas muka bumi sudah Yesus selesaikan dengan sempurna. Kematian dan kebangkitan ini adalah dua hal yang luar biasa di mana manusia biasa tidak akan mampu lakukan. Bayangkan saudaraku, Yesus ketika mati, itu matinya benar-benar secara brutal. Sejarah mencatat bahwa penghukuman yang Yesus alami itu benar-benar melampaui kekuatan manusia biasa. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mati bukan karena lambungnya ditusuk. Yesus mati bukan karena darahnya habis tercurah. Dia mati bukan karena kaki dan tangannya ditusuk oleh paku. Kita percaya bahwa Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Katakan amin. Artinya tidak ada yang mampu merenggut nyawa Yesus dari dia. Sekalipun habis darah, manusia normal, jangankan habis darah, 50% saja darah keluar dari tubuh kita, manusia biasa sudah putus. Makanya kalau ada orang kecelakaan di pinggir jalan, naik motor tidak pakai helm, jatuh kepalanya bocor, kalau lebih dari 50% darah keluar, pasti meninggal. Tapi Yesus kita mati di salib bukan karena kehabisan darah, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dia tahu bahwa pembayaran yang dia harus lakukan terhadap dosa manusia, terhadap sakit penyakit kita, terhadap kutuk-kutuk kita, Tuhan sudah bayar lunas. Haleluya. Sehingga kita bisa bergereja seperti ini, saudara. Semua karena salib Yesus. Dan ketika dia mati, seperti janjinya kepada para murid, bahwa dia akan mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan dia itu Tuhan, saudaraku. Jadi kalau masih ada orang yang mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, sangat disayangkan. Karena banyak sekali ayat yang menunjukkan Yesus itu Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu yang berusaha mencari di Alkitab, mana perkataan Yesus? Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau cuma itu yang mereka cari, saudaraku, sangat menyayangkan. Karena apa Bapak Ibu? Hanya karena perkataan itu, kemudian mereka menutup hati untuk Yesus. Sementara dalam berbagai macam peristiwa, Yesus banyak menunjukkan dia itu Allah yang berdaulat di bumi dan di surga. Katakan amin. Amin. Sehingga di tempat ini kita dengan mata iman bisa melihat bahwa yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu bukan manusia biasa. Walaupun itu tempat penghukuman bagi manusia terkutuk,
Bagi manusia yang jahat luar biasa, kriminal kelas kakap, saudaraku, Yesus disamakan seperti mereka. Tapi kalau Yesus mati di sana, bukan artinya Yesus penjahat atau manusia biasa. Dia rela berada di tempat yang terendah, supaya kita yang rendah diangkat menjadi anak kerajaan surga. Dia ambil segala kelemahan kita, dia ambil aib-aib kita, katakan amin. Dia ambil rasa malu kita. Mungkin kita ada yang punya masa lalu yang memalukan. Kalau ingat masa lalu itu rasanya malu banget. Apalagi kalau ada orang datang tiba-tiba mengingatkan masa lalu kita, rasanya runtuh tuh dunia. Padahal kita udah bertobat. Kalau ingat itu rasanya menyesal. Kenapa aku lakukan itu, Tuhan? Tapi Tuhan, ketika dia rela ditelanjangi di atas kayu salib, dia mengambil aib dan rasa malu kita. Sehingga mulai hari ini kita punya rasa percaya yang penuh bahwa kita adalah anak yang disayang Tuhan. Amin. Kalau Tuhan melihat kita, masa lalu kita nggak dilihat lagi. Karena darah Yesus begitu sempurna menutup semua pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kalau kita punya Tuhan yang begitu luar biasa baik, mengasihi kita ajaib begitu, saudaraku, yuk saya menarik Bapak Ibu untuk apa? Yuk semakin setia sama Tuhan. Semakin menggebu-gebu hati kita buat Dia, katakan amin. Mulai hari ini mikir 2, 3 kali, 7 kali, kalau kita mau melukai hati Tuhan. Caranya gimana? Ya, kalau kita mau melukai hati di sesama di sekitar kita, kita juga mikir, kenapa? Dengan melukai hati di sekitar kita, kita melukai hati Tuhan. Jadi, otomatis kita pasti berubah, katakan amin. Kita pasti berubah karakter kita, nggak mungkin kita seperti lagu yang berkata ini, aku masih, seperti yang dulu. Wah, itu belum bertobat berarti. Nyanyinya begitu mulu, saudaraku. Kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, pasti berubah. Katakan amin dong, Bapak Ibu. Pasti berubah. Walaupun banyak orang ya dengan alasan begini, kan saya kan begini, ya orang pasti harus terimalah kalau saya memang begini orangnya. Saya ini orangnya meledak-meledak, tapi cuma sebentar, setelah itu ya damai lagi. Ya lu enak, meledak, tenang. Tapi yang habis disakitin, masih sakit hati seminggu 2 minggu, bener gak? Jadi gak bisa lagi dipakai kita mengatakan, terimalah aku begini, kan aku memang begini orangnya. Dari pertama kamu kenal aku, kan memang aku orangnya meledak-meledak begini. Gak bisa lagi kita pakai kalau kita sudah datang sama Tuhan. Karena apa? Orang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Yang membuat lengkap kasih dan pengorbanan Yesus apa? Dia kembali terbang ke surga. 40 days. Ya, 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Dia kembali terbang ke surga. Dan ini bukan cuma mitos atau cerita. Karena disaksikan oleh begitu banyak saksi hidup saat itu. Dan sebelum Yesus pergi ke surga, Yesus memberikan tujuan yang indah. Pada ayat yang pertama begini dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Tengok kiri kanan, katakan jangan takut. Ayo Bapak Ibu yang keras, tengok kiri kananmu, katakan jangan takut, ayo. Tuhan bilang jangan takut atau jangan gelisah hatimu, apa? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ternyata obat untuk menolak rasa takut yang menyerang kita siang dan malam. Ada nggak yang datang ke tempat ini nggak tahu kenapa rasanya bawaannya takut? Gak usah angkat tangan, jujur aja dalam hati saudara. Takut ini, takut itu, bawaannya terintimidasi gitu. Ya, orang takut itu bisa kelihatan dari bola matanya, Bapak Ibu. Orang sukacita pun terlihat dari bola matanya. Orang kepahitan pun terlihat dari bola matanya. Betul. Nanti Bapak Ibu semakin intim sama Tuhan, Tuhan akan kasih kepekaan seperti itu. Katakan amin. Makanya kalau saya konseling jemaat, datang baru sekali ketemu, saya tahu, ini dia masalahnya di sini. Dia mau cerita panjang kali lebar, Tuhan udah kasih tahu, ini kepahitan. Ini kepahitan. Dia kecewa berat ini. Bilang sama dia harus mengampuni. Udah, intinya itu. Ada yang begitu sekali ketemu langsung ketahuan, matanya, ketakutan nih. Saya nggak tahu dia ketakutan dalam hal apa, tapi yang pasti roh ketakutan atau roh intimidasi sedang menyerang dia. Kebanyakan orang kalau lagi ketakutan, Bapak Ibu, dia seperti bicara dengan kita, tapi kayaknya menerawang kemana-mana. Nah itu dia.
Jadi kalau di sekitar bapak ibu, suamimu kau lihat begitu, istrimu, anakmu kau lihat, ini ketakutan, langsung doakan. Mungkin mereka nggak minta didoakan, tapi langsung doa, punya hati, mau melayani, katakan amin. Nah Tuhan datang bapak ibu untuk memberikan kita kelegaan. Karena apa? Di dunia ini setan salah satu bentuk yang paling menakutkan dan sering mengintimidasi anak Tuhan maupun gereja Tuhan itu apa? Roh ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut gagal, takut ditinggalkan pasangan, takut anak-anaknya kena narkoba, takut anak-anaknya kena pergaulan bebas. Semua takut. Kemana-mana takut. Anak-anaknya mau beraktivitas takut. Udah sama mami temenin. Awalnya kelihatan so sweet, kayaknya mamanya sayang sama anak. Ternyata dasarnya karena takut. Takut, saudara. Nah ini kalau dibiarkan ini berbahaya. Nah dalam konteks ini, ayat ini, ketika Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, ini berbicara tentang kematian. Katakan kematian. Bagi orang dunia yang belum percaya Yesus, kematian adalah hal yang menakutkan. Ya, orang kalau bicara kematian, coba tanya deh, iseng sama orang yang nggak percaya Yesus, pasti gemeteran, saudara. Pasti mereka takut, pasti mereka berkata, udahlah nggak usah ngomongin itu. Lah, kenapa jangan diomongin? Karena itu kan pasti terjadi, benar nggak? Memang waktunya nggak ada yang tahu, tapi itu sesuatu yang absolut, sesuatu yang pasti akan datang dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi kalau kita bicarakan kepada orang yang tidak mengenal keselamatan, oh gemeteran mereka. Mau seberapa banyak mereka punya di dunia ini, tapi kalau sudah bicara tentang kehidupan setelah di dunia ini, takut. Itulah sebabnya di dalam Kristus ada penghiburan, katakan ada penghiburan. Amin. Yesus berkata jangan gelisah. Yesus tahu kok setiap manusia punya kendala yang sama, saudaraku, punya pergumulan yang sama, terutama tentang kematian. Nah, buat anak-anaknya, Tuhan memberikan solusi begini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi umat yang percaya kepada Yesus, bukan hanya kita diberikan kuasa untuk menang di bumi, tapi kita juga diberi kuasa untuk tenang, menantikan, untuk kembali kepada Bapa di surga. Katakan amin. Amin. Saya lihat video terakhir Billy Graham. Kalau Bapak Ibu tahu, Billy Graham ini salah satu jenderalnya Tuhan. Pendeta di Amerika, usianya sampai 99 tahun kalau tidak salah. Dia kalau khotbah, Bapak Ibu yang hadir bukan cuma belasan ribu, ratusan ribu, bisa jutaan orang kalau dia khotbah. Kebayang kan? Dia dipakai Tuhan, dahsyat. Pengajarannya luar biasa. Dan saking cintanya dia dengan Tuhan, menantikan saat dia dipanggil sama Tuhan, itu tenang luar biasa. Almarhum Bapak Pariyaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias, pernah berkata begini, kematian itu seperti satu langkah untuk masuk di dalam kekekalan. Satu langkah lu, kira-kira satu langkah jauh nggak saudaraku? Satu langkah jauh nggak? Enggak. Jadi begitu Bapak Ibu gini, nafas terakhir ya. Karena dulu pekerjaan saya merawat pasien, saya sering pasien saya nafas terakhirnya di tangan saya. Jadi saya sering lihat bagaimana proses orang tuh nafas terakhir. Ada yang ketakutan. Benar loh, banyak yang ketakutan loh saudaraku. Tapi kalau dia di dalam Yesus, dia senyum. Walaupun nafas terakhir dia senyum. Kenapa senyum? Saya percaya karena dia melihat ada malaikat atau Yesus yang menjemput dia. Ada kemuliaan Tuhan. Sehingga nafas terakhir itu bukan sesuatu yang menyiksa dia. Tapi orang kalau yang jemputnya malaikat maut, seradak seruduk Bapak. Bener, gelisahnya luar biasa. Bapak Pariyaji, almarhum Gembala Sidang pernah bilang begini. Suatu saat Tuhan suruh Pak Pariyaji ke ruang ICU. Ternyata di ICU itu ada teman dia, bisnismen besar di Indonesia saat itu. Orang Kristen, kaya raya. Tapi lagi di ICU, ini koma. Dikelilingi keluarganya. Tiba-tiba orang kaya ini bangun dan lari di ruang ICU. Padahal tadinya koma. Keluarganya tepuk tangan, hore, mujizat terjadi, sembuh-sembuh. Begitu dia lari, berapa putaran jatuh, dan diperiksa, nyawanya udah gak ada. Keluarganya bingung, apa yang terjadi?
Tapi Papa Riaji matanya bisa melihat. Ternyata ketika dia bangun, itu karena dia sedang menggunakan tenaga terakhir dia. Karena dia takut roh maut lagi mau mencabut nyawa dia. Setan mau cabut dia. Dia berontak. Dia lari dengan kekuatan dia terakhir. Dia muter di ruang ICU itu. Sampai akhirnya ditangkap lagi sama setan dan diseret. Dan dia teriak-teriak minta tolong kepada keluarganya. Tapi keluarganya nggak bisa lihat dia. Kenapa jadi tegang Bapak Ibu? Ini kenyataan. Ini kenyataan. Tapi don't worry. Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, Tuhan sudah katakan jangan gelisah. Jangan takut. Katakan aku tidak takut. Syaratnya apa? Percaya. Katakan aku orang percaya. Nah percaya ini bukan hanya ketika tadi Bapak Ibu bersama WL memuji dan memuliakan Tuhan mengatakan, Yesus, I believe in you, Jesus. Aku menyembahmu. No. Itu memang penting. Tapi definisi orang percaya adalah orang yang melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Gak mudah memang. Tapi mulai hari ini biarlah kita punya hati yang mau taat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Di situ kita bisa lihat. Sekaya apapun orang itu, di luar Yesus, binasa. Binasa saudara. Ya. Itu selalu terngiang-ngiang, kesaksian Papa Riaji itu selalu terngiang-ngiang buat saya untuk menjaga saya menjadi hamba Tuhan yang selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya takut macam-macam, Saudara. Saya mau fokus pelayanan saya mau setia sampai akhir. Setialah sampai akhir, katakan amin. Jangan sampai kita ini awal kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ini akhir hidup kita setia hanya 3/4, seperempatnya nggak setia, nggak ke surga juga. Jadi setia itu harus sampai selesai, sampai akhir. Makanya banyak Bapak Ibu di luar negeri, banyak hamba Tuhan yang tergelincir. Ketika gerejanya kecil, setianya luar biasa. Hidup di dalam doa, berpuasa, hidup sungguh-sungguh. Ketika besar Bapak Ibu, wah jatuh bangun dalam dosa. Semua komitmennya dulu bersama Tuhan dia tinggalkan. Begitu juga orang-orang Kristen yang dulu bisnisnya biasa-biasa, cuma warung, cuma modal keliling. Lama-lama diberkati sampai punya proyek, bahkan pabrik raksasa Bapak Ibu. Mega factory. Tapi begitu diberkati Tuhan, say goodbye sama Tuhan. Padahal ternyata dari dia diberkati luar biasa, tinggal 1/4 kehidupan dia. Tapi di 1/4 ini, dia nggak mau setia sama Tuhan. Saudaraku memang tidak mudah. Seringkali berkat itu bisa jadi kutuk kalau hati kita tidak melekat sama Tuhan. Kita berdoa, kita bukan hanya diberkati, tapi kita punya hati yang terus melekat kepada Yesus. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus. Itulah sebabnya Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa jangan gelisah? Kenapa jangan takut? Ini dia. Di rumah apa? Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow. Tadi di jalan saya berandai-andai. Saya nanya sama Tuhan. Cara Tuhan menyediakan tempat itu kan orang Kristen yang bertobat, percayalah pasti miliaran. Benar nggak? Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti Yesus datang, saya percaya miliaran rumah di surga. Yang percaya katakan amin. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Tuhan sediakan dulu jumlahnya banyak, atau begitu ada bertobat baru dibikin sama Tuhan? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Walaupun nggak ada jawabannya di Alkitab, tapi kira-kira kita berandai-andai, kira-kira yang mana saudara? Kalau Tuhan bangun dulu semua banyak. Contohnya dia bangun 3 juta, ternyata kuotanya yang bertobat hanya 2,8, berarti ada 200 rumah yang kosong, benar nggak? Tapi kalau begitu ada bertobat. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat, kalau ada satu orang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai. Saya percaya ketika bersorak-sorai itu langsung kerja bakti malaikat, benar nggak? Ada yang jadi mandor, ya kan? Ada yang bikin pondasi, ya ini berandai-andai aja. Gitu. Sehingga saya percaya di rumah, di surga di rumah itu nggak ada yang rumah yang kosong. Setiap rumah pasti akan ada penghuninya. Katakan amin. Gitu. Jadi Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Dan banyak ini kuotanya tidak terbatas ya. Kalau semakin banyak orang bertobat ya semakin banyaklah rumah itu dibangun sama Tuhan. Jadi luas dari surga itu tidak terbatas, lahannya tidak terbatas. Coba kalau kuotanya terbatas, apa yang terjadi? Hah? Karena udah terbatas, udah habis, mungkin zaman dari tahun 1900 ke bawah, walaupun bertobat nggak ada tempat lagi, gimana coba saudara? Tapi karena persediaannya tidak terbatas, mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Anak cucu kita juga mendapat bagian. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, aku nggak mungkin bohong lah. Kalau sedikit ya sedikit, kalau terbatas kuotanya pasti ku katakan terbatas. Tapi jumlahnya unlimited anakku. Ayo, serius, pasti dapat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau bicara surga, ingatlah Yesus. Karena Yesus yang menyediakan rumah bagi kita. Haleluya. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa janjinya? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, ini dia, ini romantis banget nih Bapak Ibu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. It sounds so romantic. Kedengarannya kayaknya perkataan antara seorang kekasih dengan kekasih jiwanya, benar gak? Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku gak mau kamu jauh-jauh dari aku. Dekat-dekat ya sama aku. Tuh, secintanya itu Tuhan sama kita, saudara. Tuhan mau di mana dia berada, kita ada bersama dia. Dan pada ayat yang keempat dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan bicara tentang jalan, saudara. Berarti untuk ke situ ada jalannya, nggak bisa sembarangan. Jalannya nggak abstrak, jalannya nggak bisa pilihan kita sendiri. Jalannya adalah jalan yang Tuhan sudah tentukan. Amin. Jalannya hanya satu, nggak banyak. Nah itu dia. Bapak Ibu harus punya iman di sini. Jalannya hanya satu, katakan amin. Gak ada yang lain. Itulah sebabnya dikatakan di luar Yesus binasa. Jalannya hanya satu. Puji Tuhan, Thomas dipakai Tuhan untuk membuat Yesus memberikan penjelasan yang lebih dalam. Pada ayat yang kelima dikatakan, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya percaya saudaraku, pertanyaan ini adalah inspirasi dari surga untuk membuat Yesus menjelaskan tentang jalan itu. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saya dalam kehidupan ini sering ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan. That's okay. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang ada muter terus di pikiran dan hati Bapak Ibu itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membuat kita semakin mengenal siapa Dia. Coba kalau kita jadi orang Kristen biasa-biasa aja nggak pernah mikirin Tuhan, benar nggak? Nggak pernah berandai-andai, maka nggak akan ada Bapak Ibu seperti apa ya? Perasaan untuk lebih lagi mengejar Tuhan. Kita biasa-biasa, kita jadi orang Kristen yang so-so, yang biasa-biasa. Sementara Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai Tuhan, itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan pertanyaan, Tuhan juga yang berikan jawaban, saudara. Sebenarnya itu adalah jembatan untuk menolong kita mengenal siapa Dia. Kenapa? Karena kita ini kecil. Seperti debu di hadapan Tuhan. Sementara Dia adalah Allah yang tidak ada batasannya. Jadi Tuhan menolong kita untuk mengenal Dia. Contoh untuk kita mengenal Yesus bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Seringkali ya, Tuhan izinkan kita kepepet dulu dengan sakit. Benar nggak? Benar loh Bapak Ibu. Apalagi saya orang logika. Gitu. Di mana pekerjaan saya merawat pasien, ya kalau sakit makan obat. Sakit ya ke dokter. Tapi dalam persiapan saya dibentuk Tuhan menjadi hamba Tuhan, Tuhan izinkan perkara-perkara tentang kesehatan menyerang tubuh saya. Saya berapa kali merasakan nafas hampir hilang dari hidung saya.
Ditarik, nggak masuk. Ngeri loh, saudara. Dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya nggak ke surga. Karena hidup saya belum benar di mata Tuhan. Saya cuma bisa teriak, Tuhan tolong. Bapak Ibu coba tarik nafas ya. Rasa full nggak masuk ke paru-paru? Full ya. Dulu saya sempat Bapak Ibu, tarik nafas, nggak ada yang masuk. Saya ngacap, bibir saya udah biru, hitam. Takut nggak? Takut. Saya pegang badan saya dingin. Saya pegang kaki saya dingin. Dingin mulai menjalar dari betis naik ke lutut, dari lutut naik ke paha. Kenapa saya tahu? Karena begitu dulu proses pasien-pasien saya ketika mau lewat, dinginnya mulai dari, oh saya pegang betisnya. Oh pahanya masih hangat. Lama-lama naik ke paha. Dari paha nanti lama-lama naik ke perut. Dari perut lama-lama naik ke dada. Jantung berhenti, saudara. Saya pernah melewati proses seperti itu. Dan sangat menakutkan. Tapi di sini kita akan diajarkan Tuhan. Supaya kita percaya, apapun yang kita lewati, alami, kalau ada Tuhan, pasti tenang. Amin Bapak Ibu. Pasti tenang. Jadi Tuhan sedang memberikan satu gambaran tentang apa? Jalan. Ya. Dan Thomas diberikan inspirasi untuk menanyakan jalan itu. Dan pada ayat yang ke-6, kata Yesus kepada Thomas, akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan, kalau tidak melalui Yesus, tidak ada keselamatan. Jelas ayat ini mengatakan, ketika Yesus bicara tentang jalan, dan Thomas bertanya, Tuhan jalannya mana? Tuhan memberikan bukan hanya jalan. Tuhan berkata begini, akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Ada kata dan, bukan atau. Kalau atau itu pilihan. Kalau enggak yang ini, yang ini. Tapi kata dan artinya semuanya ada di dalam pribadi Yesus. Yesus itulah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Jadi kita semua sudah ada di jalan yang tepat, amin. Kita sudah ada di jalan, di dalam kekekalan bersama Yesus. Dan selagi Bapak Ibu dan saya masih dipercayakan Tuhan berada di atas muka bumi ini, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Setialah sama Tuhan. Amin. Jangan keluar dari jalan itu. Atau jangan nyerempet ada di pinggir-pinggir jalan seakan-akan mau keluar. Jangan. Tetap di tengah-tengah. Kalau menurut saya tetap di tengah. Jangan nyerempet di pinggir-pinggir. Jangan sampai the devil could snatch you out. Kayak dipancing, setan ambil begitu. Makanya ini gambaran di tengah jalan artinya tetaplah setia. Di dalam kesetiaan yang absolut, kesetiaan yang tidak terombang-ambing, kesetiaan yang tidak naik turun, kesetiaan yang konsisten kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tadi seperti Ibu Gembala Sidang katakan, memang tidak mudah untuk disiplin buat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu mencintai Tuhan, kita akan lakukan apapun harganya. Kalau sudah waktu jam doa, doa. Walaupun sinetron menggoda. Ya, amin ibu-ibu. Kalau sudah waktunya panggilan jam doa, berdoa. Amin Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Jadi di pagi hari ini, ya, di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu pesan penting buat kita. Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kita. Rumah yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Jaminan kerajaan surga Tuhan sudah berikan. Jadi Bapak Ibu jangan gelisah lagi. Jangan takut. Intinya, kalau rumah di surga saja diberikan, percayalah, kehidupan kita di bumi pun pasti diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Terima kasih Bapa di surga, di pagi indah ini dalam perayaan.